Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irma Rosita, NPM 2031060348 dari jurusan Psikologi Islam dan Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Di sini saya mendapat tugas dari dosen pengampu mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup, yaitu Ibu Mustamira Sofa Salsabila SPSI MSI. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai bahayanya melepas balon gas ke udara. Pada beberapa momen spesial seperti pernikahan ataupun ulang tahun, tak sedikit orang yang mengadakan perayaan pelepasan balon gas ke udara. Hal ini mungkin terlihat bagus, namun tak banyak yang menyadari bahwa hal ini dapat berbahaya bagi lingkungan. Semua balon yang sudah dilepaskan ke udara, terlepas dari sengaja atau tidak, akan kembali ke bumi sebagai sampah dan dapat membunuh hewan yang tak terhitung jumlahnya. Balon dapat kembali ke darat dan laut, di mana itu bisa disalahartikan sebagai makanan dan dimakan oleh hewan. Banyak hewan seperti penyu, lumba-lumba, paus, ikan, dan burung telah dilaporkan terdapat balon di dalam perut hewan tersebut. Memang pada kenyataannya diketahui bahwa pelepasan balon memiliki beberapa implikasi yang berbahaya bagi lingkungan. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa balon gas buruk bagi lingkungan. Yang pertama yaitu menjadi sampah di laut. Usai melepas puluhan atau bahkan ratusan balon gas ke udara, apakah teman-teman pernah berpikir kemana selanjutnya mereka akan pergi? Tentu saja kebanyakan akan jatuh ke laut dan menjadi sampah di sana. Tak hanya menambah tumpukan sampah di laut, balon-balon tersebut juga bisa menjadi santapan hewan laut. Yang kedua yaitu membunuh hewan laut. Balon yang dilepaskan ke udara tidak akan hilang begitu saja. Mereka juga akan tersangkut pada sesuatu seperti cabang pohon atau kabel listrik, lalu mengempis dan kembali ke bawah, atau naik sampai mereka meletus dan jatuh kembali ke bumi dan akan berakhir di laut. Balon dapat disalahartikan sebagai makanan, dan jika dimakan oleh hewan laut, balon dan sampah laut lainnya dapat menyebabkan hilangnya nutrisi, internal cedera, kelaparan, bahkan kematian. Tali atau pita yang sering ditemukan menempel pada balon juga dapat menyebabkan belitan pada hewan-hewan laut. Yang ketiga yaitu pencemaran lingkungan. Limbah padat yang menumpuk di garis pantai saluran air dikenal sebagai sampah laut. Sampah laut dikenal sebagai bentuk pencemaran selama lebih dari 50 tahun dan sering digambarkan sebagai salah satu masalah pencemaran laut yang paling luas karena ditemukan dari lokasi pantai paling terpencil hingga pantai yang paling banyak dikunjungi di seluruh dunia. Yang keempat yaitu bahaya bagi satwa liar. Balon gas yang diterbangkan ke udara dapat menimbulkan resiko bagi satwa liar karena kemungkinan tertelan lantaran warnanya yang menarik atau pitanya yang dapat menjerat hewan. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan usai menggunakan balon agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan, yaitu yang pertama, jangan pernah melepaskan balon ke udara. Yang kedua, ambil balon atau pita yang kita temukan dan buang dengan benar. Yang ketiga, jika karena suatu alasan kita menggunakan balon, setelah selesai pastikan untuk meletuskannya dan membuangnya dengan benar. Potong tali atau pita dan buang di tempat sampah. Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam mencegah terjadinya kerusakan dalam lingkungan hidup. Dalam pencegahan ini, tidak hanya dilakukan secara lahiriah saja, melainkan juga dari kesadaran manusianya itu sendiri yang tidak lepas dari keimanan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin.
yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah selalu dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Cukup sekian pembahasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.